How dare you take my boy? Kisah diawali dengan seorang pria yang sedang berjalan di kota Da Nang, Vietnam yang kita sebut saja sebagai Ujang. Ini congornya. Kita diperlihatkan Ujang yang memasuki sebuah rumah yang ternyata di sana banyak sekali mayat yang bergeletakan. Ujang mencurigai salah satu lemari di sana dan saat dia buka, ya, ada seorang anak kecil yang kita sebut saja sebagai Lisa di dalamnya, yang sepertinya penyebab banyaknya mayat di dalam rumah itu diakibatkan Lisa yang entah apa motifnya. Yang jelas, Ujang pun membawa Lisa bersamanya dan inilah The Protege. "30 tahun pun berlalu. Kemudian kita diperlihatkan seorang pria yang kita sebut saja sebagai Tatang yang merupakan seorang tangan kanan dari bos kartel di sana. Tatang niatnya menjemput anak dari bosnya yang bernama Vali, namun rupanya Vali diculik oleh seseorang dan penculik tersebut meminta tebusan sebesar 3 juta euro. Setelah bernegosiasi, Tatang pun bertemu dengan penculik itu dan ternyata itu adalah Lisa. Kemudian dia menggeledahnya dan saat digeledah, dia tidak menemukan barang berbahaya dan dia hanya menemukan sepucuk handphone jadul milik Lisa. Singkat cerita, Lisa pun dibawa ke rumah bos kartel yang kita sebut saja sebagai Udin. Ini bebengusnya. Udin telah menyiapkan uang 3 juta euro yang diminta Lisa. Kemudian, Tatang memberikan handphone milik Lisa agar dia menelpon bosnya dan mengembalikan Vali. Namun, tiba-tiba, ya, ternyata Lisa tidak berminat dengan uang itu yang dikarenakan dia dibayar hanya untuk maehan sang bos kartel. Dan setelah dia menyelesaikan misinya itu, dia pun pergi dengan santainya dan ternyata ada seorang sniper yang menjaganya dari kejauhan. Kemudian scene berpindah kepada seorang sniper yang menjaga Lisa dan ternyata itu adalah si Ujang. Lalu mereka pun pergi dan meninggalkan Vali di sana. Singkat cerita, kita pun diperlihatkan Lisa yang pergi menuju rumah si Ujang yang ternyata ini adalah hari ulang tahun si Ujang. Kemudian, Lisa bersama istri si Ujang pun bergegas membuat kue untuk si Ujang dan memberikan sebuah kejutan. Selesai dengan perayaan ulang tahunnya, Ujang pun membawa Lisa ke sebuah kandang sapi yang rupanya di sana ada sebuah ruang bawah tanah. Saat mereka masuk, ada banyak sekali foto dari orang yang telah dipayahan si Ujang dan juga Lisa. Kemudian, Ujang memberikan sebuah nama yaitu Lucas Hayes dan dia berniat pergi kembali ke Vietnam. Namun, Lisa menolak pergi ke sana karena masa lalunya yang kelam. Ujang pun membujuk Lisa dan meyakinkannya bahwa itu hanyalah sebuah masa lalu, dan Lisa pun pergi. Pagi pun tiba, Lisa datang ke sebuah laundry dan menemui pria yang kita sebut saja Benny. Ini bebengusnya, dikarenakan Benny sangat pintar dalam hal lacak-melacak. Lisa pun meminta bantuan Benny untuk melacak keberadaan dari Lucas Hayes. Lalu, scene berpindah ke sebuah perpustakaan milik Lisa dan kita diperlihatkan seorang pria yang kita sebut saja Johnny. Ini congornya, Johnny mencari sebuah buku untuk istri dari bosnya, namun buku yang dicarinya tidak ada di perpustakaan itu. Seperti yang bisa kita lihat, si Johnny nampaknya menyukai Lisa dan dia pun memberikan nomornya dan berharap Lisa menelponnya. Pagi pun caang dan kita diperlihatkan Lisa yang lari pagi yang rupanya dia COD-an dengan Benny yang berhasil melacak keberadaan Lucas Hayes yang ternyata Lucas Hayes berada di kota Da Nang, Vietnam. Selesai dengan informasi yang diberikan oleh Benny, malamnya pun Lisa pergi ke rumah Ujang yang ternyata saat Lisa masuk ke rumahnya, istri dan Ujang telah paeh.
Kemudian Lisa pun bergegas pergi ke rumah si Benny, dan saat dia masuk ke ruangan si Benny, ya, Benny telah payah terpanggang yang membuat Lisa pun pergi kembali ke perpustakaannya untuk mengambil barang-barang miliknya dan bergegas pergi kembali ke Vietnam. Namun, saat dia akan keluar dari ruangan itu, tiba-tiba ada kelompok orang yang menembaki Lisa dengan brutal. Saat mereka mengira Lisa sudah payah, dia pun memanfaatkannya untuk mengelabui mereka dan Lisa pun berhasil membunuh mereka dan bergegas pergi dari sana. Singkat cerita, Lisa pun pergi ke kantornya, lalu dia membuka flash disk yang diberikan Benny, dan ternyata Lucas Hayes memiliki ayah, yaitu Edward Hayes, yang dulu pernah diincar oleh Ujang. Yang dikarenakan Ujang payah, Lisa pun berpikir bahwa Lucas Hayes membunuh Ujang karena ingin membalaskan dendam ayahnya yang telah dibunuh oleh Ujang. Kemudian, Lisa yang sudah tahu siapa yang menjadi targetnya pun bergegas pergi ke Vietnam untuk membalaskan dendam atas kematian Ujang. Sesampainya di Vietnam, kita diperlihatkan Lisa yang mencoba membuat gara-gara dengan sekelompok geng motor milik si Asep. Ini bebenguk Asep. Kemudian Asep pun membuntuti Lisa, dan ternyata si Asep adalah teman dari si Ujang. Bears! Saat berbincang, Lisa pun meminta bantuan kepada Asep dan geng motornya untuk menjegal seorang CEO dari sebuah perusahaan yang kita sebut saja Josino. Yang ternyata Josino kemungkinan mengetahui di mana Lucas Hayes berada dikarenakan dulu dia pernah menjadi partner kerja dari Edward Hayes. Steve Areno. Ya, bos. Lalu kita berpindah kepada Josino yang akan pulang ke rumahnya, dan tak berselang lama dia dihadang oleh kelompok geng motor dari si Asep, dan kemudian Lisa masuk ke dalam mobil Josino dan memberikan kartu namanya agar Josino segera menelponnya lalu memberikan informasi yang dia tahu tentang Lucas Hayes. Saat malam tiba, Josino pun menelpon Lisa dan mengajaknya agar bertemu di kantornya. Saat sampai di sana, ternyata ada pengacara dari Josino yang kita sebut saja sebagai Samsul. Ini congornya. Lisa pun tanpa basa-basi dan langsung menanyakan Lucas Hayes, namun Josino tidak tahu hubungannya apa dengan dia. Tiba-tiba Samsul menembak Josino yang membuat Lisa pun kaget. Saat Samsul lengah, Lisa pun menyerangnya dan mencoba kabur dari sana. Saat Lisa sudah berhasil keluar dari perusahaan itu, tiba-tiba ada sebuah mobil melaju dengan sangat kencang dan apesnya Lisa tertabrak yang membuatnya pun tertangkap. Saat diinterogasi, Lisa yang sudah terlatih pun tidak mau berbicara sama sekali yang membuat dia harus menerima sebuah siksaan yang hampir membuatnya payah. Selesai dengan siksaan itu, Lisa pun dimasukkan ke dalam sebuah ruangan dan kemudian datang seorang pria masuk ke dalam ruangan itu yang ternyata itu adalah Johnny. Rupanya Johnny adalah tangan kanan dari bosnya yang kemudian Johnny pun berkata bahwa dirinya bisa menyelamatkan Lisa dan dia pun pergi. Saat Johnny sudah pergi, Samsul pun memerintahkan anak buahnya untuk mayahan si Lisa. Namun di luar dugaan, ternyata Lisa berhasil memanfaatkan celah sehingga membuatnya pun kabur. Kemudian dia pun pergi ke base camp si Asep yang ternyata Asep berhasil menemukan data tentang Lucas Hayes yang terakhir berada di sebuah rumah sakit Quarteria. Dan Lisa pun bergegas pergi ke rumah sakit itu untuk mayahan si Lucas Hayes dan berharap semuanya pun selesai. Singkat cerita, kita pun diperlihatkan Lisa yang sudah berada di rumah sakit itu yang rupanya di luar dugaan ternyata Lucas Hayes tidak bisa berbicara dan mendengar sejak usianya 6 tahun yang membuat Lisa pun kebingungan siapa dalang di balik pembunuhan Ujang.
Tak berselang lama, Johnny pun menelpon Lisa yang ternyata dia mengetahui jika Lisa berada di rumah sakit Querteria untuk mencari tahu tentang Lucas Hayes. Namun, Johnny tidak memperdulikan itu yang rupanya dia hanya tertarik dengan Lisa dan dia pun mengajak Lisa untuk kencan bersamanya. 15 years old, she led a guerrilla war against the Roman. I mean, you can say it, but I won't be there. Singkat cerita, kita pun diperlihatkan Johnny dan Lisa yang sedang berkencan. Dikarenakan Lisa tidak suka basa-basi, dia pun langsung bertanya siapakah orang di balik pembunuhan Junaid dan istrinya. Namun, bukannya menjawab, dia malah mengajak Lisa untuk berkembang biak di sebuah hotel. Merasa tidak puas dengan jawaban dari Johnny, Lisa pun bergegas pergi meninggalkan Johnny di sana. Said the woman with hollow points pointed at my ball. Who's paying for the orphan kid? I'd like to talk to whoever that is. Scene berpindah kepada Johnny yang berjalan di sebuah pasar malam yang ternyata dia sedang diintai oleh anak buah dari si Samsul yang dimana Samsul merasa curiga kepada Johnny karena merasa dia menyembunyikan Lisa dan tiba-tiba ya, Johnny dihajar habis-habisan oleh anak buah dari si Samsul yang untungnya Johnny berhasil mengalahkan para cecunguk itu dan bergegas pergi. Berpindah kepada Samsul yang sedang berada di hotel milik Johnny yang dimana rupanya Lisa diam-diam sudah berada di sana. Ya, Lisa pun berhasil maehan si Samsul dan tak berselang lama, Johnny pun tiba. Dia tak terkejut dengan tubuh si Samsul yang tergantung. Kemudian, Lisa menelponnya dan tiba-tiba hampir saja si Johnny dikirim ke akhirat oleh Lisa dan saat mereka bertarung, tiba-tiba Johnny menanyakan hal yang di luar dugaan yaitu apakah Lisa ingin membunuhnya atau menidurinya. Anjing. Make up your mind. Or fuck me. Alhasil, bukannya saling membunuh satu sama lain, mereka malah melakukan pengenceritan. So weird that we're in this guy's bed while he's... Setelah merasa puas dengan Johnny, Lisa pun bergegas pergi dari sana lalu tiba-tiba ya, rupanya masih ada orang suruhan dari si Samsul yang masih mengintai dirinya. Dan saat dia akan ditembak kedua kalinya, tiba-tiba sebuah plot twist yang mencengangkan karena ternyata Ujang masih hidup dan menyelamatkan Lisa dari maut. Get in, get out. Rupanya saat rumah si Ujang didatangi oleh penyusup, dia berhasil maehan si penyusup itu dan meletakkan jaket miliknya agar dirinya dianggap telah paeh dan leluasa masuk ke negara Vietnam tanpa ada yang curiga. You could always think on your feet anyway. Oh, good. Good friends again. Singkat cerita, kita diperlihatkan Lisa dan Ujang yang berada di base camp milik si Asep. Rupanya, cecunguk yang selama ini memburu mereka adalah Edward Hayes. Ya, Edward Hayes belum tewas. Ternyata saat Ujang mengeksekusi dirinya, rupanya dia berhasil selamat dan memalsukan kematiannya. You're still a cockroach you can't kill. It's a panic room. In this case, it's a... Lalu, kita berpindah ke sebuah pulau yang dijadikan tempat untuk sebuah acara pertemuan yang diadakan oleh Edward Hayes, yang dimana tempat itu ternyata dijaga sangat ketat. Malam pun tiba. Saat acara akan dimulai, kita diperlihatkan Lisa yang menyamar menjadi seorang waiters dan mengantarkan minuman kepada tamu-tamu yang datang. Saat Edward Hayes selesai berpidato dan dibarengi para tamu yang berdiri memberikan apresiasi, Lisa pun melancarkan misinya untuk menembak Edward, namun tiba-tiba ya, tiba-tiba Johnny menerkam Lisa dan menggagalkan aksinya itu. Saat dirasa gagal, dia pun bergegas pergi bersama kerumunan yang berhamburan. Kemudian, aksi kejar-kejaran pun terjadi. Singkat cerita, kita diperlihatkan Edward Hayes yang sudah mengamankan diri di sebuah bunker. Dan saat dia sedang mengawasi CCTV yang ada di sana, tiba-tiba You look really good. ya, Ujang sudah berada di sana yang ternyata 30 tahun yang lalu Edward Hayes pernah order jasa si Ujang untuk membunuh dirinya sendiri dan memalsukan kematiannya. Namun, karena Ujang istiqomah dalam menjalani pekerjaannya, ketika dia sudah diorder maka orang yang ditargetkan harus benar-benar paeh.
Come to finish the job, have you? I'm the big bad wolf that comes to get you when someone on this... Kemudian, scene berpindah kepada Lisa yang telah ditemukan oleh si Johnny. Dan saat Johnny akan mengeksekusi dirinya, tiba-tiba... Ya, ternyata Ujang membawa sebuah bom yang diledakkan di dalam bunker tersebut. Alhasil, membuat Ujang dan Edward Hayes pun tewas seketika. Singkat cerita, Johnny mendapatkan sebuah pesan Sherlock dari Lisa dan Johnny pun bergegas pergi ke lokasi tersebut. Kemudian, kita diperlihatkan Lisa saat masih kecil dan mengalami kejadian yang sangat amat mengerikan sehingga membuat Lisa yang sekarang tidak mempunyai rasa kasihan dan takut sedikit pun. Berpindah kepada Johnny yang telah sampai di lokasi yang diberikan oleh Lisa, lalu kemudian mereka pun saling menembak dan... Ya, rupanya Lisa belum tewas dan keluar dari rumah tersebut. Tamat ending yang cukup mengjonikan. Gimana? Apakah hasrat adrenalin kalian terpenuhi kali ini? Inti dari video ini ialah, jika kita mempunyai pekerjaan, maka kerjakanlah dengan bersungguh-sungguh dan jangan pletot-pletot supaya bisa naik gaji. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video kali ini. Jika kalian ada masukan sebuah film, bisa langsung tulis di kolom komentar agar saya bisa memenuhi hasrat perfilman kalian. Adios, saya Kumed, undur diri.